Maka di antara sejarah Nabi yang cukup memberatkan bagi Nabi adalah pada tahun 10 kenabian. Pada saatnya tahun 10 daripada kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, maka di sini disebutkan bahawa pada tahunnya wafat isteri Nabi setia, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Hanatrib daripadanya wafat pamannya Nabi, yaitu Abu Talib. Sabah Tun wafat Nabi, tun wafat Khadijah dengan tun meninggal Abu Talib dalam sabah tun, yaitu tun 10 Hijri, 10 daripada kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut oleh Ibnu Sa'ad dalam tabaqahnya, kana baina wafati Khadijah wa Abi Talib syahrun wa khamsata ayyam. Masa antara wafat Khadijah dengan meninggal Abu Talib, masanya yaitu sebulan dan 5 urau. Hanatrib yaitu sebulan 5 urau. Siapa nak dengar mantan? Nak dengar? Mansur Khadijahnya. Maka Khadijah disebutkan di sini, wa kana Khadijah radhiyallahu anha kama qala Ibnu Hisham wazir siddiqi alal Islam yashku rasulu ilaiha wa yajidu indaha unsuhu wa salwahu. Amma Abu Talib faqad kana addan wa hirdan fi amrihi wa kana nasiran lahu ala qaumihi. Jadi rupanya disebutkan di sini Khadijah binti Khuwailid itu orang yang pertama sekali masuk Islam dari kalangan perempuan. Dari kalangan ibu-ibu, dari kaum wanita yang pun tamang Islam, Khadijah binti Khuwailid. Dari kalangan orang tua yang orang agam yang pun tamang Islam adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dari kalangan anak-anak yang pun tamang Islam, dari kalangan pemuda yang pun tamang Islam adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Karena Sayyidina Ali dari ubudkan saja Nabi menaen. Lebih Tuhan Nabi dengan Sayyidina Ali. Maka wajar adalah Sayyidina Ali gecok ke menentaian dengan menentaian dari menentaian Nabi, karena memang Sayyidina Ali sahabat Nabi yang termuda dan yang paling tamang Islam. Kemudian karena Khadijah binti Khuwailid itu yang pertama masuk Islam dan sekalian juga itu adalah istrinya Nabi, maka ketika Nabi dalam keadaan susah, dalam keadaan gundah, yang mengadu adalah pada Khadijah, yang curhat pada Khadijah. Maka Khadijah adalah perempuan pertama yang menghiburkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika wafat Khadijah cukup terasa bagi Nabi. Ketika wafat Khadijah cukup terasa bagi Nabi. Terasa bukan hanya Khadijah itu istrinya, tapi sangat terasa karena Khadijah satu-satunya yang membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal pensyariatan Islam. Golom beriman orang lain, golomna orang lain yang bantu, golomna orang lain yang bisa yang menghibur. Lebih awal Khadijah yang bantu Nabi, lebih awal Khadijah yang hibur Nabi, lebih awal Khadijah yaitu tempat pengabdi yang masuk Islam kepada Nabi. Maka karena itulah ketika Khadijah wafat cukup terasa bagi Nabi. Ba'tun padupnya adalah ba'tun ke-10 kenabian. Leh angkat Nabi sebagai rasul ba umur 10 tahun lehnya ka wafat Khadijah. Hanatrib lehnya si bulan 5 urau lehnya ka wafat ke Abu Talib. Abu Talib pembantu Nabi. Abu Talib yang menjaga Nabi.
Abu Talib yang menghalang Nabi ketika Abu Talib yang menghalang kafir musyrikin ketika dijak lawan Nabi. Walaupun Abu Talib hanya sempat beriman, tetapi Abu Talib cukup sayang ke Nabi. Kaum musyrikin ketika dijak ganggu Nabi, maka nyo terlebih dia berhadapan dengan Abu Talib. Maka disebut dalam kitab waqad kana addan wa hirdan fi amrih wa kana nasiran lahu ala qaumihi. Jadi Abu Talib selalu membantu dan menjaga Nabi, dan Abu Talib yang mendorong, yang mengsokong Nabi dari belakang. Kemudian berkata Ibnu Hisham, falamma halaka Abu Talib nalat Quraisyun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal adza ma lam takun tatma'u bihi fi hayati Abu Talib. Ketika Abu Talib ka meninggal, Khadijah ka awal wafat mana? Ketika Abu Talib ka meninggal, maka para kafir Quraisy ini sudah mulai berani. Sudah mulai berani menghina Nabi, mensakiti Nabi, yang memang gerempak oleh Nabi, gesakiti oleh Nabi, yang tidak pernah gerasakan di masa Abu Talib manteng udip. Sehingga nepegah di sana, sehingga urung-urung bangai daripada kafir musyrikin kaberani cungkak lidah. Kaberani iaitu dipehina Nabi. Fanasara ala ra'si turaban. Maka malah abai tanah kaberani di Rom di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakon karena Khadijah kawafir, Abu Talib hanali, maka kaberani. Pada saatnya nekun wadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baitahu wa turabu ala ra'sihi. Nabi nuwa urumuh, ternyata dalam ulai Nabi penuh dengan tanah, penuh dengan abaya, penuh dengan abaya dan tanah hasil lontaran daripada kafir musyrik. Faqamat ihda banatihi faja'alat taghsilu anhu turab wahya tabagi. Maka bedah salah seorang daripada putri-putri Nabi, iaitu membersihkan Nabi, dirah oleh Nabi, disumano Nabi, sambil ia menangis. Menangis sedih di atas perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berkena yang bantu iaitu Khadijah. Orangnya Khadijah kawafir. Berkena sohalang di atas disakiti le kafir Quraisy. Abu Talib. Orangnya Abu Talib ka meninggal. Gua urumuh dalam keadaan ulai ge melabu, dalam keadaan tanah dum ka kendang datu seruban Nabi. Bedah anak Nabi dibersihkan kepala Nabi. Bedah anak Nabi disucikan seruban Nabi, sambil ia menangis. Maka Rasul berkata, la tabki ya bunayyah, wahai anakku, janganlah kamu menangis. Jangan kamu menangis. Fa innallaha mani'un abaka. Ada Allah yang menjaga bapakmu. Walaupun Khadijah ibumu tidak ada lagi, Abu Talib abu syi'mu hanali, tetapi fa innallaha mani'un abaka. Allah yang menjaga bapakmu. Itu kata Rasulullah pada anaknya. Yang tanah pegah isinan pun pada tonnya adalah ton yang gerasakan keberatan, ton yang gerasakan berat oleh Nabi dalam perjuangan dakwahnya, sehingga gebuhnan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ton itu adalah amal huzni, ton gundah. Kenapa ton gundah? Karena pada tonnya berat tak gerasakan kegundahan, kegelisahan di dalam perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka pertanyaan, gundahnya kenapa? Apakah gundahnya karena hanali istri? Apakah gundahnya karena hanali apa? Rupanya hikmah di situ disebutkan bahwa kegundahan bukan karena tidak ada lagi istri bersamanya. Masalah istri itu adalah seorang perempuan, hana Khadijah na orang lain. Kegundahan bukan karena tidak ada lagi Abu Talib pembantunya, hana ganyan na lain.
Tetapi kegundahan yang dirasakan oleh Nabi adalah gundah diakibatkan daripada menyehanali orang bantu siban ke agama Allah Subhanahu wa taala. Menyehanali yang bantu puntong dakwah Nabi siban ke umat Nabi yang umat drawanihan akan kekal dalam neraka. Berarti kegundahan Nabi bukan melihat dari faktor pribadinya. Kegekalan kekurangan pribadinya, kegekalan keuntungan pribadinya yang ada untung. Gundah Nabi melihat nyomonya hanale so bantu puntong dakwah siban ke umat kekal dalam jahil. Siban ke umat kekal dalam kufur. Tentu saja Nabi sudah sangat mengerti kalau umat kekal dalam kufur, kekal dalam jahil, dia akan dikekalkan dalam neraka. Bagi ingatnya ke sehingga Nabi terasa gundah.